Kita akan buka dari Roma pasal 12 ayat 1, 2. Kita sudah bicarakan selama yang intens itu 2 minggu berturut-turut, tapi sebelumnya 4 minggu yang lalu kita sudah menyentuh ke situ. Roma pasal 12. Kita akan bicarakan lagi pagi hari ini. Jadi sudah 4 kali pertemuan kita bicara Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena ini satu-satunya tempat di mana Tuhan katakan akan terjadi transformasi di dalam hidup kita, maksudnya di dalam kehidupan kita, ya, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keselamatan. Itu satu-satunya tempat yang menjelaskan cuma di sini, ya, yaitu berubahlah oleh pembaharuan pikiran atau renovasi pikiran. Renovasi pikiran itu disertai dengan perkataan-perkataan. Jadi menurut ilmu yang mempelajari tentang otak manusia, setiap kali kita memikirkan sesuatu, maka pikiran kita mengambil tempat di dalam otak kita, neuron. Selalu itu, kalau kita memikirkan yang lain, lalu pikiran itu juga mengambil tempat. Jadi otak ini semacam tempat hardware untuk menaruh pikiran-pikiran itu dalam jangka pendek, mulanya jangka pendek. Nah, kalau kita bangun pikiran yang campur aduk antara firman Tuhan, lalu ada pikiran manusia, maka terjadilah yang disebut dengan benih ditabur, tapi banyak batu-batu. Atau benihnya ditabur, benihnya tumbuh, banyak semak duri. Tuhan tidak mau itu. Ya, itu akan menghalangi kita dalam pertumbuhan. Perumpamaan mengenai penabur benih atau benih yang ditabur di Markus 40 itu sebenarnya bukan perumpamaan tentang tanah, ya. Itu perumpamaan tentang benih. Nah, uniknya benih itu tidak mau, atau bisa dikatakan benih itu ya tidak mau tumbuh dan berbuah kalau ada batu dan ada semak. Kalau dia di pinggir jalan jelas nggak berbuah. Jadi benih ini adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak mau diduakan. Jadi kalau kita mau mengalami firman Tuhan, dari perumpamaan itu jelas sekali dia hanya mau tumbuh kalau tanah kita baik. Dan di Roma pasal 12 ini, kita harus lakukan perubahan pikiran. Kalau kita memikirkan, misalnya, ya, misalnya kita ambil tentang kesembuhan, kita ambil dari firman Tuhan, lalu kita ucapkan, itu akan mengambil tempat di dalam otak kita. Terus kita ambil juga tentang kesembuhan dari sesuatu yang bukan firman Tuhan, itu juga akan ngambil tempat di dalam otak kita. Nanti mereka akan ngeling, ya, mereka akan ngeling. Nah, tergantung nanti kita mau putuskan, kita mau ikut yang mana ya, mana yang di atas. Jadi kalau yang di atas firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan segala benefit dari firman Tuhan. Ya. Nah, proses kita menaruh yang di atas firman Tuhan itu disebut dengan proses kita mengambil semua pikiran kita di dalam, menawan semua di bawah Kristus. Ya, jadi pikiran-pikiran kita tidak bisa menghalangi orang mau bicara apa kepada kita, kita nggak bisa halangi. Mereka bebas kok bicara apa aja. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi, ya, mengkaptif atau menangkap, menawan semua pikiran di bawah Kristus. Ya, kalau kita tidak tawan, itu akan campur aduk dan mereka akan saling mengalahkan, dan firman Tuhan tidak mau diduakan, dia akan diam. Kita yang rugi, ya. Oke, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Karena itu, aku menasihatkan kamu. Aku betul-betul minta kepada kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu membuat tubuh ini menjadi sacrifice, persembahan. Sacrifice. Tapi di depannya ada kata hidup, living. Sacrifice, tapi living. Ya, karena ada orang melakukan sacrifice, tapi tidak living, tidak hidup. Ya. Sacrifice itu mati selalu. Mati. Tetapi dia hidup. Jadi kita melakukan, di situ melibatkan komitmen. Saya percaya kita yang ibadah, semua anak Tuhan yang rajin beribadah hari Minggu, itu sudah melakukan sacrifice. Kita bisa jalan-jalan hari Minggu, kita bisa refreshing hari Minggu, ya, apalagi yang bekerja penat dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu adalah waktu yang terbaik untuk jalan-jalan.
tapi mereka sudah sacrifice. Nah, bagaimana living sacrifice? Kita melakukannya dengan sukacita, dengan berharap Tuhan akan memberikan firman hari ini. Aku mau melakukan. Dan tiap minggu kita lakukan seumur hidup, itu living sacrifice di dalam hal ibadah. Nanti di dalam hal lain juga, kalau kita katakan, aku mau dengar firman Tuhan bicara, apa yang firman Tuhan katakan mengenai masalah. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, itu juga living sacrifice. Ya, jadi Tuhan ingin sesuatu yang hidup yang kita lakukan, bukan yang mati, bukan yang klise agamawi gitu ya, datang seperti di sini dikatakan living sacrifice. Hidup dong, kalau datang kepada Tuhan pengen hidup ya. Orang kalau berpacaran juga gitu kan, yang lakinya datang ke rumah yang wanitanya bukan sekedar kewajiban gitu ya, tapi hidup. Tapi kalau datang cuma dia nggak bisa diajak komunikasi, ya akan diusir oleh pasangannya. Karena nggak hidup, datang tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, Tuhan ingin kita hidup, ya, makanya diberikan hidup. Itu disebut living sacrifice. Coba kita lihat sacrifice seperti apa itu. Ya, apa itu yang disebut korban? Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Atau bahasa Inggris bilang, aku menjadi conform dengan kematiannya. Konfirmasi. Serupa dalam kematiannya. Itu berarti kita mati. Karena kematian Yesus kan bukan kematiannya Yesus sendiri, tapi kematian kita. Dia mati untuk kita. Jadi kita harus confirm kata kematiannya. Tapi kalau kita lihat di Roma pasal 2, pasal 12 ayat 2 dibilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi kalau kita pindah ke Filipi 3 ayat 10, serupalah dengan kematian Kristus. Artinya kita mati gitu, terhadap dunia. Nah, itu disebut sacrifice. Tapi hidup, living, dan lakukan itu. Jadi itu pilihannya di kita, saudara. Kita mau mati terhadap suara-suara dunia, atau kita mau hidup, menghidupkan konsep-konsep dunia di dalam kehidupan kita yang notabene bukan kita lagi, tapi Kristus. Kita tidak punya dua roh, kita punya satu roh. Roh Kristus. Ya. Masih di Filipi 3. Ya. Supaya kita serupa dengan kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang mati. Kemudian kita lanjut sebentar, saya baca secara cepat ayat 12. Bukan seolah-olah aku sudah memperoleh hal ini, atau sempurna dalam kuasa kebangkitannya maksudnya ya. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku mengejarnya. I press on. Dia tekan terus. Dia kejar terus. Apa kata firman, dia kejar harus terjadi dalam hidup. Nah, itu yang disebut dengan komitmen. Ya. Jadi kalau orang sudah serupa dalam kematiannya, tapi masih mengejar sesuatu, kan hidup namanya. Makanya dikatakan living sacrifice. Kita anggap kita mati terhadap dunia, tapi kita di dalamnya, seperti Paulus mengatakan, bukan soalnya aku sudah mati lalu sempurna, lalu diam-diam aja semua terjadi secara accident, secara kebetulan. Tidak, aku mengejarnya. Nah, orang ngejar ini kan hidup sebenarnya. Yang sekali lagi, orang mengejar itu hidup. Nah, ini yang Tuhan suka. Dia menganggap dirinya mati terhadap dunia, tapi dia kejar apa yang di dalam Kristus. Ya, nggak diam-diam aja. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, kejarlah daku kau tangkap, istilahnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku. Kenapa? Ya, kita sudah bicarakan 2 kali pertemuan. Kenapa harus kita lupakan yang di belakang kita? Apa itu kriteria belakang? Di belakang kita semua, ya 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu semua sudah belakang. Hidup kita adalah sekarang dan masa depan. Ya. Di Roma pasal 8, itu dikatakan begitu. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 bilang begini, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang
yang ada things present, jadi semua yang ada sekarang, dan things which is to come, atau baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Itu dibilang, atau kuasa-kuasa, atau baik yang di atas, di bawah, ataupun suatu makhluk, segala kuasa, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Apa yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kita list lagi ya, maut tidak bisa, hidup ya tidak bisa, kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, ini pemerintah-pemerintah yang roh-roh jahat ya. Waktu sekarang tidak bisa, karena sekarang kita di dalam Kristus. Waktu yang akan datang juga tidak bisa. Pertanyaannya, kenapa tidak disebut waktu yang masa lalu? Karena masa lalu, kalau kita bawa ke masa sekarang, itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita punya 1000 alasan untuk sakit hati dengan masa lalu. Saya kadang-kadang suka mikir gini, dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kalau kita bawa kendaraan di Jakarta, ya, kita nggak salah. Kita bisa dimaki orang. Padahal kita nggak salah, dia yang salah. Di Cibubur ini sering. Orang melanggar, naik motor melanggar arus, lalu kita klakson, dia semprot kita. Ya, makanya lebih baik jangan di ini, karena kata-katanya itu kasar sekali. Itu kita pulang ke rumah, sampai sehari setelah kejadian itu, kita masih bisa sakit tuh, masih bisa tersinggung. Itu orang kalau ketemu saya kejar, kan seperti itu kan. Itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu bisa buat kita berhenti berpikir untuk sesuatu yang positif. Ya. Setiap kali kita berpikir, pikiran kita mengambil tempat di otak kita. Itu disebut, kalau kita pikirkan terus, itu akan berkembang. Sakit hati, rasa nelongso, rasa merana, itu kalau kita pikirkan berkembang menjadi benteng. Ya. Pilihan di kita mau participate atau kita mau ambil bagian dalam pikiran itu atau tidak. Firman Tuhan mengajarkan, jangan mengambil bagian atau jangan di-recall masa lalu. Atau misalnya saudara sakit tangan gara-gara kepetok pintu tadi, kejepit pintu, terus sakit dibilang. Lalu dibilang, iya saya sakit karena tadi saya kepetok pintu. Udah, jangan diingat-ingat kepetok pintu. Katakan, dalam nama Yesus kau sembuh sehat. Nggak usah diingat-ingat. Mau kepetok pintu, mau kejepit apapun gitu ya. Nggak usah diingat-ingat. Itu latihan praktis. Emang nggak boleh Pak ingat-ingat? Ya boleh lah, ingatan kita kan lebih baik dari komputer, nggak mungkin lupa begitu aja. Cuma pilihannya, kita mau ambil bagian nggak? Kita mau participate di dalam masalah yang lalu, atau kita mau hidup kita sekarang? Saya mau selesaikan masalah saya sekarang, dan masa depan saya akan mendapatkan yang lebih baik. Ya, jadi kalau di sini dikatakan baik yang sekarang maupun yang akan datang itu tidak bisa memisahkan, berarti yang di luar itu bisa, itu kan simpelnya seperti itu. Balik ke Roma. Filipi 3 belum selesai ya, nanti kita balik ke Roma. Filipi 3 bilang tadi ayat 13, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Ya, sekali lagi confirm, orang lari itu hidup. Dia confirm kalau ada kematian Kristus, tapi dia mengejar dan dia berlari. Hidup, nah ini yang Tuhan suka. Karena itu, mari kita yang sempurna berpikir demikian. Kita yang sempurna ini harus menyerahkan hidup kita sebagai living sacrifice. Harus berpikir seperti itu. Ya. Terus gimana Pak, kalau saya nggak banyak ngerti tentang firman Tuhan? Lanjut. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepada. Gitu ya. Jadi kalau kita punya komitmen, kita ingin mengenal Allah, Tuhan akan nyatakan. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Apa yang kita ngerti, jalani aja dulu. Gitu ya. Pokoknya kita ngerti, jalani, nanti Tuhan akan bukakan. Ayat 17, saudara-saudara, ikuti teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa ini seteru salib Kristus? Balik ke ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, salib Kristus, di mana aku menjadi konform kepada kematiannya. Banyak orang hidup tidak mau konform kepada kematiannya. Itulah seteru salib Kristus. Jadi seteru salib Kristus itu bukan orang yang bakar-bakar gereja, orang yang musuhin orang Kristen, bukan.
Terus salib Kristus kita masuk gereja tapi nggak mau mati. Ini aku, ini karakterku, mau apa gitu kan? Pokoknya aku sukanya begini, mau apa? Gitu. Itu seterus salib. Tanpa sadar kita tidak mau mematikan diri kita. Ungkit-ungkit terus apa yang di belakang. Nah, Tuhan tidak ingin kita hidup seperti itu. Ya, itu seterus salib. Kalau kita mau berkawan dengan salib, ya kita matilah. Mati beneran, Pak? Enggak, hidup juga. Yaitu mengejar dan berlari-lari kepada pengertian akan firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan clear ayat 1, Roma 12 ayat 1. Itulah persembahan yang kudus, berkenan, dan itulah reasonable service, atau ibadah yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus harus serupa dengan siapa dong? Ayat 1 tadi bilang, ayat Filipi 3 bilang, menjadi serupa dengan kematiannya. Itu boleh dianjurkan. Supaya apa? Serupa dengan kematiannya, supaya selanjutnya kita bisa confirm, bisa transform, berubah oleh pembaharuan budi, bisa melakukan renewing mind, pembaharuan budi. Ya, pikiran kita dirubah terus. Karena kalau pikiran kita tidak dirubah, otak kita akan menerima apa saja yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita tidak memikirkan pikiran Kristus atau firman Tuhan, maka pikiran kita pasti memikirkan yang lain. Pasti, ya. Kita yang masih kerja pasti ngerti, ya. Waktu saya masih kerja dulu, saya bekerja dengan sistem yang perlu programming, maka kehidupan saya dari bangun sampai tidur itu didominasi oleh program. Jadi porsi firman Tuhannya sedikit. Tapi saya berusaha untuk berlari dan mengejar supaya itu bisa membentengi. Sehingga kalau saya ada masalah di dalam pekerjaan, dengan mudah saya bisa mengalihkan pikiran untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat Allah ingin supaya kita punya pikiran yang sama dengan Dia. Kenapa? Hanya orang yang punya pikiran yang sama bisa berfellowship. Bukan sekedar komunikasi. Kita bisa komunikasi dengan anak-anak, tapi kita harus menurunkan pikiran kita. Anak-anak ngomongnya cadel-cadel, kita ikut-ikutan cadel. Tapi kita bisa berkomunikasi, bekerja sama hanya dengan orang yang pikirannya sama. Sebabnya Tuhan ingin pikiran Kristus ada di dalam kita, karena Tuhan ingin mengerjakan di dalam kita segala sesuatu. Kalau kita berjalan seperti Kristus, Tuhan yang lakukan semua. Ya. Nah, mungkin saudara akan bertanya, Pak, itu di Yesaya pasal 55, kita buka ya. Yesaya pasal 55 kan bilangnya begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Atau bahasa Inggrisnya, my thoughts, pikiranku, are not your thoughts, bukan pikiranmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Karena sebagai anak Tuhan ini perjanjian lama. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lagi mengatakan pikiran Tuhan bukan pikiran, jalan Tuhan bukan jalanku. Itu berarti kita tidak selamat, belum lahir baru. Justru karena sedemikian tingginya jaraknya pikiran Tuhan dan kita, Tuhan ingin kita berpikir, kan di Filipi dikatakan, pikirkanlah pikiran Kristus. Pikirkanlah di mana Kristus berada. Supaya kita bisa satu level. Memang Allah menciptakan kita menjadi ciptaan baru supaya kita satu level dengan Dia, kita bisa komunikasi. Jadi janganlah kita katakan bahwa rancangannya bukan rancangan, pikirannya bukan pikiran, berarti kita belum selamat. Tuhan ingin kita punya pikiran seperti itu. Makanya di Roma pasal 12 itu dikatakan berubahlah. Karena kalau nggak berubah ya begitu tadi, ya rancangan kita, pikiran kita nggak akan sama dengan pikiran Allah. Itu adalah satu kondisi yang berbahaya. Hanya orang yang pikirannya sama bisa berkomunikasi. Nah, salah satu cara praktis, saudara, kalau kita mau merubah pikiran kita, setiap kali Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah, salah satu cara, ini kan flow-nya seperti ini, saudara. Kita mau pikirkan sesuatu. Entah itu dari firman Allah, entah itu dari yang di luar firman Allah. Itu pada saat kita masuk ke dalam pikiran kita, kalau kita di sekolah, itu kita menulis, saudara. Itu caranya mengkonek atau membiarkan pikiran itu tinggal permanen di dalam otak kita dengan menulis. Makanya saya katakan, coba sekarang saya minta demi kemurahan Allah, ya, tidak ini bukan aturan yang harus, ya. Biasakan punya satu buku.
Pak Wagem, saya, dan beberapa teman-teman yang buku tulis seperti ini. Itu untuk nulis saja. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita diberkati, kita tulis. Itu caranya salah satunya meletakkan pikiran di kepala, ke tangan ya. Nah sekarang orang yang sekolah offline, anak-anak SD, kebanyakan pakai tangan hanya untuk geser-geser Android. Itu mereka biasanya punya masalah dengan mental, nanti ya. Agak sulit konsentrasi karena terganggu gitu ya. Nah, salah satu cara yang paling baik adalah melanjutkan dari pikiran ke tangan, menulis ya, sehingga neuron kita ini berfungsi, diisi oleh pikiran. Nah, satu lagi saudara, semua kita tahu dalam diri kita ini ada gen ya, baik itu positif atau negatif. Positif gen, atau misalnya kita punya gen sebagai orang yang tekun atau yang baik-baik lah. Ada juga gen-gen negatif, kita punya penyakit turunan. Nah, gen ini jangan salah, kita punya gen yang positif dari roh kita, yaitu DNA-nya Kristus. Jadi Kristus adalah DNA kita, kehidupan kita. Nah, gen ini bisa diaktifkan dengan dua cara. Jadi ini saya sedang mau bagikan bagaimana kita melakukan perubahan pikiran ke hal-hal praktis ya. Dua cara kita mengaktifkan gen. Yang pertama, kita memperkatakan itu. Apalagi kalau yang sifatnya negatif, itu paling cepat aktif. Misalnya saudara punya keturunan dari atas itu punya penyakit bawaan yang mematikan. Lalu kita berpikir saja. Terus nanti ngomong keluar. Kayaknya saya kayak orang tua saya, atau kayak kakek saya, kayak nenek saya punya penyakit ini. Mereka meninggal karena itu. Itu bisa aktif gitu. Karena tanpa sadar masuk ke dalam pikiran kita. Jadi gen bisa aktif dengan perkataan kita. Ya. Kemudian yang kedua, gen ini bisa aktif dengan kita melakukan apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita dikasih pikiran Kristus, lalu kita acting seperti pikiran Kristus, maka gen yang dalam Kristus akan aktif. Misalnya kita bilang, aku ini di dalamku ada roh Kristus, berarti aku adalah manusia Kristus. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah keturunan Abraham. Tapi di ayat sebelumnya dikatakan yang dimaksud keturunan Abraham adalah Kristus. Sekarang di bawah dibilang, di Galatia, di bawah dibilang bahwa mereka yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Sekarang keturunan Abraham saya ganti dengan Kristus. Berarti mereka yang ada di dalam Kristus adalah Kristus. Oh, kalau gitu, kalau saya Kristus, maka perkataan saya harusnya terjadi. Kalau saya katakan dalam nama Yesus aku sembuh, harusnya sembuh. Jadi kalau kita sudah lahir baru, saudara, kita harus percaya bahwa perkataan kita akan terjadi. Kecuali kita sering bermain-main dengan perkataan kita. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau tidak terjadi, karena kita terus terbiasa membohongi diri kita dengan perkataan yang bukan perkataan Kristus. Ya, kalau kita sudah lahir baru, seharusnya ideal kita percaya kita bisa mengubah kehidupan kita. Tidak kebetulan saya mendengar hampir semua kesaksian, hampir semua. Mereka yang berubah hidupnya adalah mereka yang selalu ambil waktu untuk memperkatakan firman. Biasanya bangun pagi, jam 5, jam 6, atau malam, bahkan ada saudara kita dulu yang sekarang udah nggak bersama kita lagi. Jam 2 malam bangun, mengucapkan firman, keliling di rumahnya, memberkati tanamannya, memberkati rumahnya. Terjadi, hidupnya berubah. Nggak tambah miskin, tambah berkelimpahan, tambah berkecukupan. Ya. Jadi itu caranya, ada dua cara, yaitu kita berkata-kata, itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita. Kedua, kita acting seperti yang kita percaya. Apa saja kita percaya. Nah, firman Tuhan katakan, percayalah kepada firman Tuhan. Rubah pikiran kita. Ya. Kita bisa merubah semua pikiran kita. Ya. Karena hati-hati, karena itu akan bentuk benteng. Sekarang kita akan masuk ke ayat 3. Jadi 2 minggu terakhir kita sudah bicara banyak di ayat 1 dan 2, ayat 3. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Roma 12 ayat 3 maksud saya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, perhatikan kalimat ini baik-baik, supaya kita nggak salah paham. Allah tidak mengatakan jangan berpikir yang tinggi-tinggi.
Saya bilang jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi ada hal yang tinggi yang tidak patut kita pikirkan. Tapi kita patut memikirkan hal-hal yang tinggi. Kenapa, Pak? Karena setinggi antara pikiran kita dan Kristus itu jaraknya tinggi. Pikiran kita yang sebelum lahir baru bukan pikiran Kristus. Jalan kita bukan jalan Kristus. Karena tinggi sekali jaraknya. Mungkin kita harus memikirkan yang tinggi-tinggi. Tapi ada hal yang tinggi yang tidak patut kita pikirkan. Apa itu, Pak? Segala sesuatu yang tidak dari firman Tuhan jangan pernah ditinggi-tinggikan. Untuk apa, saudara? Supaya Tuhan Yesus Roh Kudus ingin menekan kita supaya jangan sampai pengetahuan yang sifatnya spiritual itu membuat kita menjadi sombong. Firman Tuhan ada katakan begini, hati-hati jangan berdebat hanya karena sesuatu yang disebut dengan pengetahuan. Tapi di bagian lain dikatakan carilah pengetahuan itu. Jadi kita dapat informasi tentang firman Tuhan, cari. Ya, bahasa Inggrisnya bilang rightly dividing the word, atau baca dengan benar konteksnya, latar belakangnya, apa artinya kalau perlu dalam bahasa aslinya. Sekarang itu bukan lagi milik kaum teolog, tapi sudah menjadi milik umum. Di Android kita itu sudah ada pengertian-pengertian bahasa Ibrani, bahasa Girika, semua. Cari pengertiannya, tapi jangan sampai sesuatu yang sifatnya pengetahuan akan firman Allah membuat kita sombong, itu harus ditekan. Paulus pernah bilang begini, aku mendapatkan penglihatan-penglihatan yang rohani, dia di coach up, diangkat, bukan di rapture, di coach up. Di coach up itu matanya terbuka melihat alam spiritual, tapi badannya tetap di bumi, itu coach up. Ya. Itu dia ke atas dan dia melihat. Nah, lalu dia katakan begini yang menarik, supaya aku tidak sombong, maka Allah membiarkan ada utusan iblis yang selalu ngikutin dia. Jadi kemanapun dia bicara, itu ada orang-orang Yahudi yang ngikutin dia pakai biaya sendiri untuk mengganggu kemanapun dia pergi. Dibilang orang ini sesat lah segala macam. Dan Paulus berdoa, sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan buat mereka undur daripadaku. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, kasih karuniaku atau pergaulan kita, kan kasih karunia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tuhan Yesus bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena di mana ada kelemahan, di situ kekuatan pun jadi nyata, di mana ada kelemahan. Artinya bagi Tuhan, sudahlah, yuk sama-sama kita jalani. Aku kasih kau pengetahuan supaya kau tidak sombong. Aku biarkan orang-orang itu bukan dari aku. Orang-orang itu bukan dari aku, itu dari utusan iblis, bukan utusanku. Tapi aku biarkan, tapi aku nyatakan kamu akan selalu kuat menghadapi orang-orang itu. Dengan bagaimana? Dengan selalu komunikasi. Ya, matikan dirimu. Makanya Paulus katakan, aku mati terhadap yang lainnya, tapi aku mengejar. Apa yang Tuhan katakan, aku kejar. Karena Kristus sudah menangkap aku. Jadi living sacrifice. Jadi nggak usah khawatir dengan utusan iblis. Itu yang dimaksud utusan iblis itu adalah personality, bukan penyakit. Bukan, jangan salah paham ya. Jangan bilang, Tuhan taruh sakit bisa dalam tubuhku ini supaya aku senantiasa rendah hati. Nah, itu sudah salah konteks. Itu sudah memikirkan hal yang tidak patut. Meninggikan. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan taruh penyakit ini supaya aku tidak sombong, Pak. Nah, itu hal yang tidak patut ditinggi-tinggikan. Karena firman Tuhan katakan, ini yang patut yang dipikirkan adalah oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh dari segala macam penyakit. Itu tinggi, tapi itu patut dipikirkan. Tidak ada yang tinggi lagi. Tuhan memberi aku penyakit supaya aku bisa rendah hati. Nah, itu tidak patut dipikirkan. Jangan ditinggi-tinggikan. Coba kita buka sebentar di 2 Korintus 12 ayat 6. 2 Korintus 12 ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, ini dia bicara setelah dia mendapatkan penglihatan, ya. Dia diangkat ke langit yang ketiga. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Orang bermegah itu orang bodoh ternyata. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripada. Jadi dia sendiri tidak ingin diperhitungkan lebih daripada apa yang mereka lihat pada Paulus dan apa yang mereka dengar dari perkataan Paulus. Paulus tidak mau berlebih-lebihan. Kita tahu bahwa banyak kejatuhan hamba Tuhan ini di Roma pasal 12 ayat 3 ini.
Mereka sulit sekali untuk tunduk mengakui bahwa apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Sekali kita sulit memahami itu awal kejatuhan. Jemaat di Korintus, ini minggu ketiga kita bicara soal jemaat di Korintus. Ya. Kalau kita baca di Korintus pasal 1 Korintus pasal 1, saya akan bacakan buat saudara ya. Kayaknya saya belum singgung dalam 2 kali pertemuan. Ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, ayat 5, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Ini jemaat di Korintus. Dalam segala macam perkataan, pintar mereka. Mau bersaksi, mau firman, pintar. Dalam segala macam pengetahuan, mereka tahu. Dan mereka ini anak-anak Tuhan. Ya, mereka ini jemaat Tuhan. Udah lahir baru. Ya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi semua yang mereka miliki, kaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam pengetahuan, itu sesuai dengan testimony of Christ. Ini hal yang luar biasa. Ayat 7, demikianlah kamu, tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Ingat, karunia itu bukan bukan Allah. Karunia itu pemberian. Mereka tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sudah kaya, banyak pengetahuan, ya. Terus, dan itu semua sesuai dengan testimony of Christ. Ya, Alkitabiah lah, katakan gitu ya. Dan tidak kekurangan satu karunia pun. Tapi 1 Korintus 3 ayat 1 bilang, dan aku saudara-saudara pada waktu itu, pada waktu kapan? Waktu saya temui bahwa saudara kaya tidak kekurangan satu karunia pun, aku tidak dapat berbicara kepada kamu seperti kepada manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ironis, saudara. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ironis. Jemaat yang luar biasa berkumpul seperti itu. Apa masalahnya sih? Mereka terpecah. Yang satu bilang, aku dari Apolos, aku dari Paulus, aku dari Petrus. Apolos, Paulus, Petrus adalah doktrin, bicara doktrin, pengajaran. Mereka mengira bahwa semua yang mereka dapat itu karena mereka kaya, mereka melepaskan diri. Kalau mereka sudah mengidentifikasikan diri dengan karunia yang mereka punya, mereka melepaskan diri dari kasih karunia. Ya. 1 Korintus 12 bilang begini, ya, nggak apa-apa saya ulang-ulang ya. 1 Korintus 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib tapi Allah satu. Jadi semua itu Allah yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan karunia. Yesus yang kasih kita pelayanan, rupa-rupa administrasi gereja. Dan setiap orang, ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa bahwa dia melayani dan kemajuan dalam pelayanan itu karena dia, itu anak-anak. Makanya biasanya kalau sudah kayak begitu, dia akan bicara sesuatu yang tinggi, yang tidak patut. Dan beberapa 2 minggu terakhir ini saya suka dengar satu kesaksian yang luar biasa dari yang saya kagum dengan Kristus yang melakukan hal itu dalam orang ini. Ada orang bule yang meninggalkan orang luar negeri, meninggalkan kampung, meninggalkan negaranya, masuk ke pedalaman di Papua, terkena malaria, mereka tidak meninggal, tidak bisa mengalami mukjizat banyak. Istrinya dibawa, anaknya lahir di sana. Saya suka dengar itu luar biasa, ini mengencourage saya, memotivasi untuk ternyata Tuhan bisa lakukan hal sampai sebegitu dalam. Jadi harusnya kita juga bisa, karena Tuhannya sama. Nah, ada beberapa episode di akhirnya dia diundang ke Jakarta, sering bicara di gereja-gereja. Nah, cuma waktu bicara di gereja ini suka kelepasan hal-hal yang tinggi yang tidak patut dia bicarakan. Contohnya ada satu judul khotbah yang dikatakan dalam 10 tahun ke depan 80% gereja yang saudara lihat sekarang akan hilang. Nah, ini perkataan yang sudah tidak patut. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan mengatakan gereja akan hancur? Kepalanya adalah Kristus. Kalau kita jadi duta besar, saudara, dikirim ke satu negara, lalu kita melakukan satu perkara yang besar karena kita disupport oleh negara asal,
Lalu kita lihat negara sebelah kita, tetangga kita, di mana ada duta besar yang lain, kerjanya nggak seperti kita. Lalu kita bilang, ini nggak lama lagi hancur nih duta besar di sini. Atau kita mulai merendahkan duta besar yang lain. Maka nggak lama itu akan ditarik ke pusat. Karena ini akan merusak citra negara kita. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang kepleset di sini. Dia kira dia pelayanan masuk bisa menang dari roh jahat, menang dari penyakit, dia kira akan kuat dan gagah dia. Efesus katakan itu bukan pekerjaanmu, jangan seorang pun membanggakan dirinya, jangan menyombongkan diri. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Aslinya kita nggak ada yang mampu jadi hamba Tuhan. Ngapain itu? Tapi banyak hal-hal yang seperti itu, saudara. Ya, begitu kita diangkat, kita bicara sudah over capacity. Nah, itu kurang bagus, saudara. Kurang bagus. Tapi saya percaya kok orang-orang seperti ini punya kerendahan hati yang ekstra, ya, karena Tuhan kasih itu. Nanti dia akan merubah statementnya. Saya sudah lihat kok ya. Saya suka. Nah ini yang saya maksud begini, saudara. Kalau di Perjanjian Lama ada nabi-nabi Tuhan ngomong yang tidak sama dengan firman Tuhan, itu harus dirajam. Tapi di Perjanjian Baru nggak usah. Kita hanya menjudge saja. Menjudge sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu saya dengar khotbah-khotbah semacam ini yang mendiskreditkan kerajaan Allah, maka saya filter itu dengan firman Tuhan. Terus saya mulai tangkap, oh maksudnya seperti ini. Ya nggak apa-apa. Ya, kita jangan menaruh syak atau menjadi menghakimi hamba Tuhan. Nggak boleh, saudara. Karena Tuhan berkuasa menjaga hamba-hambanya supaya mereka tidak jatuh. Tapi kita juga punya kewajiban untuk memfilter semuanya. Akan banyak, saudara, orang-orang yang akan mengatakan sesuatu yang lebih tinggi dari yang firman Tuhan katakan, tapi tidak patut. Nah, pikirkan yang patut, yang tinggi, ya tinggi. Rubah pikiran, ya pikir yang tinggi. Boleh nggak Pak? Ya, seperti ini misalnya. Hamba Tuhan yang tadi saya cerita itu, yang dia masuk ke Papua itu, dia bilang begini, sekarang sudah saatnya kita membangun gereja tanpa tembok. Ya, karena dia menginjili orang-orang anak jalanan, lalu bikin PA di jalanan. Dia bilang, sekarang sudah, runtuhkan tembok gereja. Saya bilang, ya nggak mungkin lah. Kita ini negara hukum. Bagaimana mungkin kita tidak memakai satu tempat yang ada temboknya? Oh maksudnya Pak, tembok pikiran Pak, itu lebih parah lagi. Tembok pikiran itu lebih tinggi daripada tembok gereja yang kasat mata begitu. Jadi tidak ada alasan kita bilang kita harus membangun gereja tanpa tembok. Ini dari tahun 80-an ini sudah digembar-gemborkan oleh hamba Tuhan. Runtuhkan tembok gerejamu, jangan, saudara. Kita perlu bangunan, kita perlu tembok. Pikiran kita perlu tembok firman Allah, filter. Supaya kita walaupun di dunia, tapi kita tidak seperti dunia, perlu ada tembok. Ayub sendiri dibangun tembok oleh Tuhan, menjaga dia dari segala mara bahaya. Jadi ini perkataan-perkataan yang saya katakan lebih tinggi, tapi tidak patut, sebenarnya. Tidak patut. Gak mungkinlah kita di jalan-jalan bikin PA, nyanyi-nyanyi gitu. Orang kita lihat orang agama lain kalau mengganggu ketertiban umum, kita juga marah. Kita juga merasa terganggu. Jadi kita juga nggak boleh ganggu orang. Ini ada aturan negara hukum, pemerintah itu dari Allah. Ini ada aturannya negara itu. Ya, jadi kalau perkataan-perkataan seperti itu, kita nggak usah menghakimi, tapi kita filter. Ya, jadi saudara, maksud saya begini, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, khususnya yang ada di bawah penggembalaan saya, terpengaruh dengan kata-kata yang wow, luar biasa ini. Sebetulnya zonk, tidak ada isinya. Karena itu bukan firman Allah. Tidak patut dipikirkan. Tapi ada perkataan-perkataan yang patut dipikirkan, justru banyak kenapa kita pikirin. Misalnya, kita akan berumur panjang, sehat, tidak sakit-sakitan. Wah, terlalu tinggi. Tapi itu patut, karena Tuhan sudah janjikan itu. Kita akan dibela oleh malaikat. Malaikat ada sekitar kita, membela, menjaga kita, sehingga tidak satu pun yang berbahaya bisa menyentuh kita. Wah, itu sudah terlalu roh, Pak Cik. Tinggi itu, Pak. Iya, tapi itu patut dipikirkan, karena ada firman-Nya. Bapak Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit yang namanya Malkus. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan kata-kata Yesus ini serius. Tuhan Yesus bilang gini, sarungkan pedangmu. Kamu pikir, Petrus, aku tidak bisa memanggil 12 legion malaikat untuk menolong kita pada saat itu, untuk membebaskan aku. Kamu pikir aku nggak punya 12 legion? Tapi aku tidak panggil, kan gitu kan? Kenapa tidak panggil? Supaya dia bisa menjalani prosesi penyalipan dan dia bisa mati lalu hidup di dalam kita, sehingga kita bisa panggil 12 legion malaikat untuk membantu kita.
Wah, Pak, itu terlalu tinggi. Iya, tapi itu patut dipikirkan. Bahwa kita punya 12 legion malaikat yang disebut oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Karena itu punya Tuhan Yesus, itu punya kita juga. Jadi jangan segan-segan panggil 12 legion malaikat itu. Tinggi, Pak, tinggi memang, tapi patut dipikirkan. Karena memang tinggi pikiran Allah dengan kita jaraknya jauh. Nah, yang tidak patut itu adalah segala pikiran yang bukan dari Allah. Pak, boleh nggak saya berpikir, boleh nggak Cibubur City Blessing berpikir pengen punya gedung sendiri di Cibubur yang besar dengan fasilitas yang cukup, yang memadai untuk menyampaikan berita Injil? Boleh, karena firman Tuhan katakan orang fasik mengumpulkan harta pada akhirnya akan dikasih kepada orang-orang yang dikenal oleh Allah. Di Khotbah dikatakan begitu. Harta bangsa-bangsa, kalau kita bangkit menjadi terang, saudara, kita memperbaiki pikiran kita, berjalan dengan pikiran Kristus, komunikasi dengan Kristus, maka terang Kristus ada di dalam kita. Harta bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Kalau kita katakan, aku mau dalam nama Yesus, kami akan membangun fasilitas, kami akan membangun fasilitas gereja di Cibubur City Blessing. Bisa. Tinggi ya tinggi, saudara. Siapa yang punya uang miliaran? Tapi itu patut dipikirkan. Patut kita aminkan. Setiap hari kita isi pikiran kita. Semua saya mengajak. Nanti uang akan datang. Pasti. Ya. Kemudian di sini katakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, apa yang kita hidup dari iman kepada iman. Kita dipindahkan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan Allah yang full glory. Tapi kita tidak bisa terima sekaligus semuanya. Maka kita terima dari iman kepada iman. Pengertian yang kita dapat sekarang, kita jalani dulu. Nanti akan Tuhan bukakan. Kalau ada yang kurang, Tuhan bukakan. Makanya kita hidup dari iman kepada iman. Di sini dikatakan, menurut ukuran iman kita yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi bertumbuhlah dalam iman. Terus baca firman, bertumbuh. Ya. Terus minta itu, ucapkan. Jangan kasih pikiran negatif sedikit dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita konseling ke psikiater juga diajarinnya sama, pikiran yang positif, ucapkan yang positif. Tapi nggak belum tentu dari firman Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan di Filipi, segala yang baik, yang mulia, yang manis, pikirkan semua itu. Memang firman Tuhan itu sudah lebih advance. Nih, ayat 8. Jadi apa yang saya katakan itu bukan sekedar sesuatu yang mengenakan telinga. Memang firman Tuhan sudah katakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jangan yang lain-lain, apalagi dari masa lalu. Masa lalu bukan punya kita. Tuhan juga nggak mau klaim masa lalu kita punya dia. Nggak ada yang klaim masa lalu. Kalau kita klaim masa lalu kita yang rugi. Masa lalu 5 menit ke belakang sudah masa lalu. Sekarang gimana? Ya, tapi saya sakit gara-gara sejam yang lalu. Sekarang gimana? Mau sembuh nggak? Ayo sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Ya, amin, saudara. Itu cara kita merubah hidup kita. Saya ingin kita berubah semua mulai saat ini. Terus ke depan semakin baik, semakin sehat, semakin berkecukupan, semakin makmur, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan semakin menjadi kemuliaan, kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.